可是这上面的符文竟是一点都看不明白，到底会是什么东西呢？哎，这里面好像是个活物。没想到这世上还有你不知道的东西。Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua Tales of Demon Asgard part ke-37. Di part ini kita akan diperlihatkan bagaimana Lord Nili akan menemukan sesuatu yang berharga. Dan apakah yang akan dilakukan setelah menemukannya? Pastinya yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Kita lanjut dari part sebelumnya. Raja kota berkata, mulai dari sekarang siapa yang bisa menemukan Yehan, bunuh saja ia di tempat. 从今往后无需通报，就地伏法。 Nili yang mendengarnya, ia pun berpendapat Yehan pasti akan melakukan hal lain. Jika pemburuan Yehan tidak berhasil, maka Yehan pasti akan lebih berhati-hati. Raja kota pun memberitahu racun yang ada di tangan Yehan. Ia tahu Yehan mengambilnya dari gedung harta penguasa kota. Ia pun meminta Jiun untuk mengantar Nili ke sana dan memeriksanya. Ditambah lagi, jika ada yang berguna untuk Nili, maka Nili bisa mengambilnya. Raja kota juga memberitahu Jiun kalau racun di tubuhnya sudah menghilang. Dan tempat ini adalah teraman bagi Raja Kota. Nili juga menambahkan tak perlu khawatir, karena 6 praktisi tingkat emas hitam menjaga di luar kediaman Raja Kota. Nili juga berkata Raja Kota sudah memiliki roh keras salju yang hebat. Setelah hal itu, Nili pun langsung mengajak Jiun ke gudang harta penguasa kota. 外面已经有了6个黑金级强者守护，而且岳父大人，这个聂离，嘿嘿，走吧走吧，来这里这么久，还没见识过城主府宝库。 Sesampainya di sana, Jiun pun menjelaskan tempat ini adalah salah satu 18 gudang harta kediaman Raja Kota. Nili pun bergumam ketika ia datang ke tempat ini. Di kehidupan ia sebelumnya, tempat tersebut telah dijarah. Namun Nili menebak harta di sini ada sebanyak 1 juta. Jiun pun memberitahu harta di gudang ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mendengar itu, Nili pun bergumam ketika di kehidupan ia sebelumnya, para warga kota Glory membawa harta ke berbagai tempat. Karena di saat itu mereka terdesak serangan gelombang binatang. Dan beberapa dari harta itu merupakan warisan kuno. 黑暗年代来临的时候，无数人在场之物。 Setelah hal itu, Nili pun meminta izin kepada Jiun untuk mengambil barang di tempat ini. Kemudian Nili pun mengambil sebuah batu di sana. Nili pun menjelaskan bahwa ini adalah batu dewa penjaga. Ditambah lagi dapat menahan 2 serangan dari praktisi emas hitam. Namun Nili pun tahu bahwa batu itu harus diperbaiki lagi. Setelah memperbaikinya, Nili pun langsung memberikan 3 batu itu kepada Jiun. 放山出战，至少可以抵挡黑金级强者2次攻击。不过这上要修复一下。反正都是你家的，我都没跟你客气，你客气什么？ Setelah hal itu, Nili juga mengambil giok lautan gunung dan juga tombak kuno mermaid. Setelah hal itu, Nili juga mengambil cukup banyak harta lagi karena nantinya bisa diperbaiki kembali. Wah, 太无尽！哦，阴司塔虽然有些破损，但是修复一下嘿。唉，可惜没什么瞧得上。哇，竟然还有这些，很好。 Jiun yang melihatnya, ia berkata Nili sudah mengambil ratusan harta di sini. Jika ayahnya melihat hal ini, ia pasti akan marah.
Namun Nili pun beralasan Jiun juga tahu bahwa ia bisa memperbaiki barang. Ditambah lagi Nili juga telah memberikan Jiun 3 gulungan legendaris. Mendengar itu, Jiun pun langsung menutup mulut Nili dan juga berkata jangan mengatakannya lagi. Setelah hal tersebut, Nili pun melihat telur emas yang misterius. Kemudian Nili pun langsung mengeceknya. Namun ia menjadi bingung dengan daun yang ada di atas telur itu. Akan tetapi ia tahu ia mempunyai perasaan yang kuat pada telur itu. Nili pun menduga ada makhluk di dalam telur emas tersebut. 是惊险，没想到这世上还有你不知道的东西。可是这上面的符文竟是一点都看不明白，这里面好像是个活物。 Namun Nili berkata selama dapat menyerap kekuatan jiwanya, maka ia bisa dijinakan. Hingga pada akhirnya Nili pun memberikan kekuatan jiwanya pada telur itu. Setelah itu, telur itu pun memiliki pesona fisik. Nili pun menduga monster ini di atas tingkat dewa. Namun di saat yang sama buku iblis ruang waktu keluar dari tubuh Nili dan langsung terhubung dengan telur emas tersebut. Nili pun menduga monster ini adalah monster ruang dan waktu.时空，或许这只妖兽。 时空妖兽， 时空妖兽。 Nili juga menceritakan dulu seseorang menemukan rusa ruang dan waktu. Ditambah lagi di dekat rusa itu ada ruang kehampaan. Kemudian jika seseorang mendekat, maka ia akan ditelan oleh ruang kehampaan itu. Ditambah lagi rusa itu bebas melewati ruang dan waktu. Namun Nili juga menjelaskan selain rusa masih ada serigala dan singa. Tapi sayangnya 3 binatang tersebut tidak bertelur. 可是麋鹿也会生蛋吗？拿时空麋鹿为生，只可同样不是卵生生物。 Kemudian Nili pun menggunakan kekuatannya ketika melihat celah di telur itu. Di saat itu juga Nili pun mengingat kejadian di awal kehidupannya di masa kini. Sampai kota Glory menang melawan serangan gelombang binatang. Setelah Nili melepaskan ikatannya dengan telur itu, Nili pun merasakan ia bisa membuat koneksi dengan telur tersebut. Hingga akhirnya Nili pun mengambil telur itu dan akan mempelajari asal-usulnya nanti. 那么这个蛋我先拿走了，它的来历。反正父亲说了，这宝。 Kemudian setelah Jiun dan Nili keluar dari gudang harta, di saat itu Leluhur Yayan pun muncul. Ia pun memberitahu bahwa muncul beberapa anggota Guild Kegelapan. Nili yang mendengarnya, ia berkata Guild Kegelapan akan segera dihukum. Dan Nili juga menanyakan apakah Leluhur Yayan menemukan sesuatu. 有个什么黑暗公会来？ 夜燕始祖，黑暗公会无法无天。哎，对了，您有什么发现吗？ Pastinya bersambung di part ke-38 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua Tales of Demon Asgard part ke-37. Di ending part ini kita pun diperlihatkan Lord Nili akan mempelajari tentang telur tersebut. Dan apakah benar di dalam telur emas tersebut ada monster yang langka. Dan Nili juga menduga bahwa itu di tingkat dewa. Dan apakah hal itu benar adanya? Pastinya kita akan bahas pada part selanjutnya ya. Dan dikarenakan memang Lord Nili masih seminggu sekali, admin akan merekap Donghua yang lain lagi ya.
ataupun menunggu episode Donghua baru yang belum keluar, seperti Donghua Immortality dan juga The King of 10,000 dan juga Journey of Otherworld ya, karena memang itu juga belum keluar episode terbarunya. Pastinya admin akan membahas itu kalau sudah ada. Ditambah lagi admin juga terima kasih buat kalian yang selalu menonton sampai detik ini dan juga selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Tentunya agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Lonceng juga jangan lupa dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.